5 minutes later. Hai, apakah kamu tipe orang yang bisa larut dalam internet dan sosial media selama berjam-jam? Kalau iya, sama. Meskipun kita sama-sama tahu, kalau waktu kita bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat, tetap saja nih, rebahan di kasur sambil scroll-scroll handphone jauh lebih menggoda. Padahal kita bisa gunakan waktu kita untuk belajar, olahraga, atau merintis bisnis sampingan, ya yang semua itu akan bermanfaat buat kita. Tapi kenapa ya, meskipun kita tahu itu semua bermanfaat, kita tetap memilih untuk rebahan? Jawabannya gampang, karena rebahan itu mudah dan memberikan kenikmatan yang instan. Tapi ada juga loh orang yang belajar dan olahraganya rutin. Kok bisa ya mereka memiliki motivasi lebih dari yang lain? Semua aktivitas yang berpotensi menghasilkan imbalan akan menghasilkan dopamin. Tetapi, jika kita tahu kalau tidak ada imbalan secara langsung, hanya ada sedikit dopamin yang akan dihasilkan. Contoh nih, saat kita akan makan makanan favorit, kita akan merasa senang, nyaman, dan perasaan baik lain karena dopamin meskipun sebenarnya makanan itu tidak sehat, baik buat tubuh kita, yang penting otak dapat dopamin. Contoh umum adalah orang-orang yang kecanduan narkoba, meskipun sudah tahu kalau narkoba itu buruk. Mereka tetap mengonsumsinya, karena narkoba membantu menghasilkan dopamin meskipun dengan jumlah yang tidak wajar. Hal inilah yang membuat mereka menjadi ketagihan karena tidak ada hal lain yang dapat memenuhi kebutuhan dopamin untuk mereka seperti narkoba. Pada dasarnya semua aktivitas itu menghasilkan dopamin, bahkan saat kita minum air putih untuk menghilangkan haus. Yang menjadi masalah adalah saat kita terbiasa mendapatkan dopamin dalam jumlah yang tinggi. Berikut beberapa aktivitas yang menghasilkan dopamin dengan jumlah tinggi, seperti scrolling sosial media, browsing website, main video games, dan menonton pornografi. Terus kita bertanya, memang apa ruginya? Tubuh kita punya sistem biologis yang bernama homeostasis, yang berarti tubuh selalu berusaha mempertahankan keadaan seimbang secara fisik atau kimiawi. Contoh sederhananya adalah saat kita kedinginan dan menggigil. Menggigil adalah upaya untuk menghasilkan panas agar suhu tubuh kembali normal. Begitu juga sebaliknya saat kita kepanasan dan berkeringat. Dan homeostasis punya cara lain, yaitu melalui kekebalan. Contohnya seperti orang yang terbiasa tinggal di daerah dingin akan lebih tahan terhadap suhu rendah dibandingkan orang yang tinggal di daerah yang panas. Begitu juga dengan dopamin, jika kita terbiasa dengan dopamin berjumlah tinggi, kita akan enggan untuk melakukan aktivitas bermanfaat yang menghasilkan dopamin rendah. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu adalah dengan melakukan detoks dopamin.
bagaimana caranya. Tentukan satu hari di mana di hari itu kita tidak melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti menggunakan internet, handphone atau laptop, mendengarkan musik, masturbasi, dan makan junk food. Prinsipnya, kita tidak bersenang-senang dalam satu hari. Itu hal-hal yang baik kita lakukan seperti jalan-jalan di sekitar rumah, berdialog dengan diri sendiri, memikirkan tujuan dan target kehidupan. Kesimpulannya, detoks dopamin menyebabkan hal-hal yang membosankan menjadi lebih menarik, dan itu bisa kamu manfaatkan untuk mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat dengan lebih bersemangat. Tapi yang pasti, hal ini tidak bisa kita lakukan setiap hari. Lakukan ini sebulan sekali saja. Untuk hari-hari lain, lakukan strategi ini. Manfaatkan kegiatan menghasilkan dopamin tinggi sebagai hadiah setelah kita melakukan pekerjaan sulit. Catat pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan dopamin rendah seperti Lalu untuk pekerjaan yang telah selesai, kamu dapat menikmati kegiatan dengan dopamin tinggi tanpa rasa bersalah. Perlu digarisbawahi bahwa setelah dan akhir hari adalah kata kunci kalau kita membalikannya. Saat melakukan aktivitas dengan dopamin tinggi di awal hari, kita akan kehilangan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan lain. Jadi, mulai saja diri yang paling sulit dan menghasilkan dopamin yang paling rendah. Silakan coba detox dopamin ini dan silakan share pengalaman kamu melalui kolom komentar di bawah. Sekian video ini, ayo bareng-bareng mencari lebih baik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Fabia Haq dengan NIM akhir 161, ada Rangga Setiawan dengan NIM akhir 007, lalu ada Naura Yasmin dengan NIM akhir 004, dan ada saya, Adila Nevi, dengan NIM akhir 309. Selanjutnya akan dijelaskan tentang alurnya dengan Rangga, dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang alur cerita. Alur yang kita gunakan adalah alur maju. Terdapat seorang anak yang bernama Steven. Anak ini banyak menghabiskan waktunya di rumah seharian, hanya untuk kesenangan semata dengan cara rebahan terus-menerus di kasur, bermain laptop, bermain game melalui handphone, menonton video hingga lupa akan waktu yang terus berjalan, sampai dia lupa akan waktu makan. Dia pun juga makan makanan yang tidak menyehatkan, melainkan dia hanya makan yang siap saji. Dia merasa senang jika melakukan aktivitas tersebut dalam hari-harinya tanpa dia ketahui bahwa hal tersebut merupakan gejala dari dopamin negatif. Ini akan dijelaskan tentang topik yang akan dijelaskan oleh Naura Yasmin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik. Di sini topik yang kita ambil adalah tentang dopamin detox. Kenapa kita mengambil topik ini? Karena masih banyak anak muda yang kecanduan dopamin negatif tanpa diketahui oleh para anak muda bahwa hal tersebut mengganggu produktivitas, pola pikir, dan kesehatan mental. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai penjelasan tentang latar, yaitu latar pertama kita gunakan itu karena cocok dengan alur yang kita buat. Latar ruang belajar ini menggambarkan si karakter yang sedang mengakses laptop untuk belajar lebih dalam tentang dopamin detox yang sesuai dengan tema yang kita ambil. Nah, kita gunakan latar ini tuh diambil dari sumber internet, dan untuk karakternya kita mengambil dari sketch-nya sendiri yang kita juga improvisasikan kostum dari karakter aslinya. Untuk elemen laptop kita ambil dari internet juga. Yang kedua ada latar. Latar yang kedua itu menggunakan elemen laptop yang berisikan informasi mengenai hal yang kita angkat sebagai tema, yaitu dopamin detox. Di mana isi dari informasi yang berada di dalam laptop ini kita ambil dari YouTube, lalu kita screenshot dan kita tempel pada layar laptop.
Nah, selanjutnya latar ketiga itu menggunakan latar kelas sebagai media untuk penjelasan tentang dopamine detox. Nah, kita di sini menggunakan latar ini itu ngambil dari sumber internet. Alasannya itu karena kita menggunakan latar tersebut untuk menggambarkan ilustrasi pembelajaran dopamine detox. Ada tambahan 2 latar, yaitu latar gurun dan latar gunung yang diambil dari aplikasi bawaan, yaitu dari Scratch-nya sendiri. Oke, lanjut untuk penjelasan mengenai karakter bisa dijelaskan oleh Naura Yasmin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakter. Di sini kita menggunakan karakter sebanyak 4 sprite. Untuk karakter utama kita gunakan ilustrasi orang yang terlihat lelah karena melihat layar laptop terlalu lama. Dan kita mengambil karakter tersebut dari aplikasi Scratch sendiri dan memodifikasi kostum dari aplikasi bawaan Scratch. Karakter kedua, ketiga, dan keempat kita juga mengambil dari Scratch dengan tema karakter fantasi. Alasan kita menggunakan karakter tersebut dipilih secara random sebagai ilustrasi karakter video pembelajaran. Ketiga karakter fantasi ini digunakan untuk menjelaskan tentang apa itu dopamine detox. Oke, baik. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai coding yang akan dijelaskan oleh Fabia. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan teknik pengkodingannya. Jadi di sini kodenya itu lumayan mudah dan sederhana. Jadi kita tinggal menggunakan komen-komen seperti tampilkan, ganti kostum, ataupun ganti layar. Dan juga mungkin menambah-nambah suara agar lebih ramai gitu ya. Dan untuk layar yang pertama, di sini saya menggunakan karakter berdiri yang dari Scratch seperti yang sudah dijelaskan. Dan di sini saya mempunyai beberapa kostum yang kita gambar sendiri bentuknya karena dari Scratch ini cuma mempunyai sedikit kostum dan juga tidak ada kostum berjalan. Nah, jadi kita di sini seperti yang di awal ini kita menggunakan tampilkan agar karakter ini muncul dan juga menggunakan kostum yang pertama, kostum yang berdiri atau agar dia itu berjalan. Lalu kode pergi agar dia start di lokasi ini. Dan juga latar di ruangan yang lebar yang ini, ruangan besar. Lalu kita juga menggunakan kode meluncur agar dia jalan ke mejanya ini. Saya juga menambahkan suara sound effect berjalan yang saya ambil dari YouTube gitu. Lalu di sini saya menggunakan teknik siarkan. Jadi teknik siarkan ini kita seperti mengirim pesan. Dan jadi kalau kita misalnya mengirim pesan, kita bikin pesan baru, misalnya pesan ganti latar, maka ketika kita menggunakan kode ini, ketika aku menerima ganti latar gitu, maka dia bakal ngambil suruhan berdasarkan siarkan ini. Jadi misalnya kalau di sini ada siarkan pesan untuk duduk di ruangan sempit, maka ketika aku menerima duduk di ruangan sempit ini, latar akan berganti ke ruangan sempit ini. Jadi seperti ini. Dan di sini akan menyiarkan duduk. Dan di sini latarnya akan berubah menjadi duduk. Terus latarnya berubah menjadi ruangan yang sempit. Jadi terus kostumnya itu berubah menjadi ke kostum yang khusus untuk duduk ini. Dan juga kami juga menambahkan kostum seperti mengetik dan juga suara mengetik yang diambil dari YouTube juga. Dan kurang lebih tekniknya itu sama ya setiap
untuk setiap pergantian latar gitu, pergantian shoot. Jadi di sini setelah adegan mengetik, saya akan menyiarkan pesan untuk menampilkan layar laptop. Jadi ketika menampilkan layar laptop, si karakter ini akan disembunyikan dan juga akan berganti layarnya ke layar laptopnya. Jadi seperti ini. Jadi akan menyiarkan layar laptop dan akan muncul latar laptopnya ini. Dan begitu juga seterusnya kita menggunakan teknik siarkan. Jadi sini ada pesan duduk di ruangan sempit yang kedua. Jadi biar bisa dibedakan dan tidak bentrok gitu dari sinyal awal gitu. Di sini ada duduk di ruangan sempit 2, jadinya ketika dia menerima pesan ini, dia akan menampilkan lagi orangnya. Dan dia akan berganti ke kostum duduk dan juga ganti ke latar yang ruangannya sempit seperti di pertama tadi. Dan dia akan terus berjalan karena di setiap akhir kode ini saya tambahkan siarkan. Jadi dia akan terus timbal balik. Jadi tidak akan berhenti gitu. Dan begitu juga untuk laptop. Di sini laptop saya menggunakan teknik seperti ini. Jadi kan tadi kode awalnya itu ada di CMC ini, dan laptop dan objek lain dan karakter lain ini cuma menjadi pelengkap. Jadi mereka ini seperti laptop ini tinggal ya seperti ditampilkan, disembunyikan, atau dipindahkan gitu, dan juga diganti ukuran-ukurannya. Dan laptop ini kodenya itu misalnya seperti tadi, yaitu dia di ruangan sempit ini. Di ruangan sempit berarti dia kan laptopnya itu kelihatan. Jadi ketika dia menerima duduk di ruangan sempit, maka akan kelihatan gitu laptopnya ini harus ditampilkan. Sementara kalau dia menerima pesan untuk adegan menampilkan layar laptop, berarti laptopnya ini disembunyikan. Begitu juga dengan objek mangkok ini. Mangkok mie kurang lebih seperti ya disembunyikan, terus ditampilkan, terus dipindahkan tempatnya. Lalu kurang lebih tekniknya seperti itu. Kita seperti mengganti latar, menggantikan kostum, menampilkan objek, menyembunyikan objek, terus menyiarkan pesan baru, terus ketika menerima pesan baru mengganti latar lagi, mengganti kostum lagi, menampilkan objek lagi gitu. Dan seterusnya seperti itu. Terus di sini kita ada adegan time lapse 1 jam. Time lapse jam ke-1 gitu maksudnya. Nah, di sini kita menggunakan, berarti di sini ada 7 latar. Di sini ada 7 latar jam, di mana saya gambar jamnya itu saya ambil dari internet, sementara jarum-jarumnya itu saya gambar sendiri di Scratch ini. Nah, di sini ada yang gambar pertama di sini jam 9 pagi, terus jam setengah 10, jam 10, setengah 11, dan sampai ke jam 12. Nah, jadi kita menggunakan kode seperti ketika menerima timelapse 1 jam yang pertama, kan kita ada timelapse, ada 2 timelapse jam, jadi ini yang pertama. Maka karakter ini akan disembunyikan biar dia nggak ada di sini. Terus kita menggunakan sound effect jam juga biar lebih menarik. Lalu kita ganti latar ke jam yang pertama, jam 9. Terus jam setengah 10, jam kedua ini setengah 10, yang ketiga ini jam 10 gitu. Dan sampai ke jam yang ke-7. Nah, lalu
kurang lebih sama lagi, kita menggunakan teknik siarkan pesan, lalu menerima pesan, ganti latar, ganti kostum. Terus di sini juga kita menggunakan komen kode meluncur lagi biar dia berjalan ke luar ruangan gitu. Terus kita di sini menggunakan salah satu trik transisi gelap. Di sini sebenarnya saya baru tahu triknya itu ada yang lebih mudah, tetapi waktu itu ketika saya bikin ini mungkin agak ribet dan rumit dan mencapaikan gitu ya, karena sini saya menggunakan latar yang makin lama ini makin gelap, padahal saya tinggal menggunakan kotak hitam dan opacity-nya itu dinaikkan gitu dari rendah ke tinggi, jadi kelihatan gelap. Jadi seperti ini. 5 minutes. Terus kita juga menggunakan transisi menarik 5 minutes seperti later. SpongeBob ini ya, agar lebih seru aja. Terus juga kurang lebih sama semua tekniknya. Jadi kita menyiarkan sinyal, lalu ketika menerima sinyal ganti latar, ganti kostum, sembunyikan, tampilkan, dan seterusnya. Di sini ada kode ulangi, itu suara makannya karena terlalu pendek jadi saya ulangi 2 kali. Terus ini ada lagi sinyal, siarkan sinyal layar game, menerima sinyal layar game, terus menerima duduk di ruangan sempit yang ke-6 gitu kan. Terus ini ada time lapse lagi, time lapse jam yang kedua. Nah, itu dari jam 12:30 sampai jam 3. Jadi jam ke-13 ini jam yang ketiga. Itu maksudnya itu latar di jam yang ke-13. Jam ke-13 ini. Dan juga ada nanti jam malam, ini jam 11 malam. Nah, di sini ketika time lapse selesai, dia lanjut di ruangan ini, dia sambil main game gitu. Menggunakan suara keyboard dan mouse terus di ruangan sempit ini. Lalu ada latar jam malam seperti ini jam 11. Dan juga di sini ada adegan berinteraksi dengan WhatsApp gitu. Nah, di sini ada ganti latar seperti awalnya sama dengan sinyal duduk di ruangan sempit yang ke-8. Terus di sini karakternya ditampilkan, ganti latar ke ruangan yang sempit, tapi sekarang sudah malam. Di sini saya ganti jendelanya jadi agak gelap. Terus di sini saya kostumnya saya ganti lagi, matanya itu lebih apa ya, lebih mengantuk. Dan juga saya menggunakan sound effect notif WhatsApp. Dan saya berulang-ulang seperti ilustrasi dia sedang chatan sama temennya gitu. Nah, lalu ada layar WhatsApp ini. Di sini saya menggunakan latar laptop dan saya tempelkan screenshot WhatsApp di Photoshop, dan hal itu juga saya gunakan di layar game dan layar Instagram, TikTok, sama YouTube. Saya tempel di Photoshop, sementara gambar laptop, dinding sama mejanya ini saya gambar sendiri. Nah, ketika sudah sampai situ, dia ada di sini dia mengklik video yang dikirimi oleh temennya. Lalu di sini saya menyiarkan layar penjelasan. Nah, di sini layar penjelasannya ini agak menarik
karena saya menggunakan trik transisi zoom in gitu. Jadi di sini layar penjelasan ini sebenarnya kosong. Nah, tetapi saya tambahkan sprite ini ya, sprite seperti latar gitu. Jadi dia ada di layar laptopnya ini. Nah, sementara ketika tadi dikirim sinyal siarkan layar penjelasan, dia akan tampil seperti ini, dan juga dia akan berubah ukurannya sebesar 2 kali dan diulangi 40 kali. Jadi kesannya itu dia akan membesar seperti ini. Nah, jadi ini kita ubah seperti latar gitu ya. Dan sini akan menyiarkan penjelasan 1. Nah, ketika penjelasan 1 ini kan dibawa oleh karakter ini yang bernama Nano ini. Ini kita ambil dari Scratch karena agar lebih mudah. Nah, di sini ketika aku menerima tadi sinyal penjelasan 1, di sini ada sound effect dari Scratch-nya untuk lebih menarik aja. Terus ada ganti kostum, terus juga dia ini ditampilkan. Nah, di sini ada suara, yaitu suara penjelasan ya, dan juga diiringi oleh kode katakan. Jadi Hai, akan muncul tulisannya gitu. Terus jika adegan ini sudah selesai, lanjut ke yang siarkan penjelasan yang kedua ini. Nah, ketika penjelasan kedua, latar kelasnya ini kan tadi ini sebenarnya sprite-nya. Jadi ini bisa disembunyikan gitu, bukan ganti latar, tapi disembunyikan. Dan penjelasan kedua dibawa oleh karakter Terra ini. Dan ketika aku menerima penjelasan 2, maka akan ganti latar ke desert di gurun yang ini. Dan saya tambahkan lagi sound effect suaranya biar agak menarik, terus pergi ke posisi ini, dan juga menggunakan teknik yang sama, yaitu memulai suara kalimat lalu diiringi oleh tulisannya. Jadi kesannya dia berbicara, dan berulang terus sampai kalimat ke-10, dan dia akan berubah lagi, transisi lagi ke penjelasan yang ketiga, yaitu menggunakan siaran penjelasan 3. Nah, yang penjelasan 3 ini kurang lebih sama. Ketika aku menerima penjelasan 3, maka akan ganti latar ke yang Jurassic ini, ke latar baru, dan nanti karakter ketiga Giga ini akan muncul dan menjelaskan. Bagaimana cara? Di sini tekniknya juga sama semua. Teknik 3 karakter penjelasan ini itu sama semua, yaitu dengan suara, terus juga kode katakan. Lalu saya juga menambahkan satu sprite baru ini. Jadi dia ini seperti ending gitu, jadi layarnya menjadi gelap. Nah, tadi yang saya bilang tadi, kalau sebenarnya transisi yang gelapnya itu sebenarnya bisa menggunakan sprite kotak hitam ini ya, jadi bukan pakai latar gelap seperti ini, karena akan menghabiskan waktu juga gitu. Dan kurang lebih sih seperti itu untuk proses pengerjaannya. Oke, baiklah sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.